Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan mengisahkan tentang salah satu sahabat Nabi yang mulia dan memiliki suara yang indah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masa perbudakan dan awal keislaman. Bilal bin Rabah al-Habasi lahir di Mekah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam. Bilal sendiri juga dilahirkan sebagai seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kejam dan gigih menentang ajaran Islam. Meskipun dalam status budak, Bilal memiliki kecerdasan dan hati yang bersih. Ketika seruan dakwah Islam mulai bergema di Mekah melalui Nabi Muhammad SAW, Bilal termasuk di antara orang-orang yang pertama kali merasakan kebenaran ajaran tersebut. Hatinya yang merdeka menolak penyembahan berhala dan tertarik pada tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Bilal diam-diam memeluk Islam, menyembunyikan keinginan dari ajaran yang sangat memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Dan berita keislaman Bilal akhirnya sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Cobaan berat dan keteguhan iman. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa Bilal telah menjadi seorang Muslim, ia murka dan melancarkan siksaan yang sangat kejam kepada Bilal untuk memaksanya kembali kepada agama nenek moyangnya. Bilal diseret di atas pasir panas Mekah pada siang hari yang terik, dadanya ditindih batu besar, dan dicambuk tanpa ampun. Di tengah siksaan yang luar biasa itu, Bilal tetap teguh pada keimanannya. Lidahnya terus meneriakkan kalimat tauhid yang agung. Ahad, Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Esa. Menunjukkan keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita tentang siksaan yang dialami Bilal, hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tergerak. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang kaya dan dermawan. Abu Bakar segera menemui Umayyah bin Khalaf dan membeli Bilal dengan harga yang mahal untuk kemudian merdekatnya. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah menjadi seorang Muslim yang bebas dan semakin teguh dalam imannya. Beliau selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi salah satu sahabat yang paling setia dan dekat. Muadzin pertama dalam Islam. Setelah hijrah ke Madinah, ketika syariat Islam mulai sempurna, termasuk disyariatkannya adzan sebagai panggilan untuk syalat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama dalam Islam. Suara Bilal yang merdu dan lantang bergema dari atas Masjid Nabawi menyeru kaum muslimin untuk melaksanakan syalat. Bilal menjalankan tugasnya sebagai muadzin dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Suara adzannya yang khas menjadi ciri khas kota Madinah dan selalu dirindukan oleh kaum muslimin. Beliau terus menjadi muadzin Rasulullah hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah wafatnya Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal merasa sangat kehilangan dan tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan seperti biasanya. Setiap kali beliau mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, air matanya selalu tumpah. Atas permintaan para sahabat, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bilal bersedia mengumandangkan adzan kembali pada suatu kesempatan saat Umar berkunjung ke Syam, Suriah. Suara Bilal yang merdu kembali menggetarkan hati para sahabat dan mengingatkan mereka pada masa-masa indah bersama Rasulullah. Bilal bin Rabah menghabiskan sisa hidupnya di Syam dan wafat di sana. Beliau adalah simbol keteguhan iman, keberanian dalam menghadapi cobaan, dan keindahan suara dalam mengagungkan nama Allah. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang zaman. Semoga kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini memberikan kita pelajaran tentang kekuatan iman dan pengorbanan dalam membela agama Allah. Jangan lupa follow ya, biar gak ketinggalan kisah para sahabat Nabi berikutnya. Oke, makasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.